Syai'un lillah minal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa atawina min barakatihi fid dharain amin. Ya mujibas sa'ilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Alladzina utawi wong akeh, mubtadaun utawi lafat alladzina iku dadi mubtada. Yabkhaluna kang bakhil sapa alladzina bima kelawan barang yajibu kang wajib alaihim ing atase alladzina wa ya'muruna lan perintah sapa alladzina annasa ing manungsa bihi kelawan ma wa yaktumuna lan ngumpetake ma ing barang yaktumuna ngumpetake sapa alladzina ma ing barang atas kang paring ing alladzina sinten Allah Gusti Allah min fadlihi saking anugrahe Allah minal ilmi saking ilmu wal mali lan bondo wahum utawi alladzina iku al yahudu wong Yahudi wa khabarul mubtada utawi khabare lafat mubtada iku lahum tetap kedue alladzina wa'idun utawi ancaman syadidun kang banget wa a'tadna nyawisake ingsun lil kafirina kedue wong-wong kang kufur dalika kelawan mengkono yakhaluna bi ghairihi wa bi ghairi lan
serkang anduweni asor waladzina yunfikuna lahuna wallahu a'lam. Diwaca mulai ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ngono ngaji aja ngantuk. Jikalau kamu khawatir, takut melihat retaknya rumah tangga antara pasangan suami istri. Jadi kewajiban umat Islam itu tetap peduli dengan rumah tangga keluarganya, turut serta dalam memberikan kerukunan terhadap keluarga-keluarga orang lain. Jadi membentuk keluarga sakinah mawaddah itu tanggung jawab umat Islam semuanya. Syikok itu artinya khilaf, perpecahan antara suami dan istri. Islam memberikan solusi bagi ketika ada pasangan suami istri itu mengalami apa? Syikok tadi apa? Pertengkaran, percekcokan, ya. Disuruh ngutus hakaman, fab'athu. Hakaman kemarin orang yang adil, bijaksana, bukan bijak di sini, ya. Bijak sini artinya yang dibuat adil cuma orang kenalannya saja, keluarganya tok, tapi tidak adil terhadap yang di sana, yang orang lain. Makanya istilah dari orang-orang dulu itu benar, bijaksana. Yo sini yo sana, orang sini tok. Min ahlihi, perwakilan dari keluarganya sing pinter ngaji, sing adil, itu disuruh gawe utusan. Karena apa? Karena ketika
ketika retaknya rumah tangga itu terjadi, biasanya antara suami dan istri ini nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa dijak rembukan. Jadi yang rembukan itu hakam. Hakam itu orang putusan yang bijak, yang adil. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dulu itu pernah terjadi sama keluarga Kanjeng Nabi. Bapak Kanjeng Nabi pernah cerai? Pernah. Kanjeng Nabi dulu pernah cerai sama Sayyidatina Hafsah. Siapa? Siapa Sayyidina Hafsah itu? Hah? Iya. Siapa? Anaknya siapa? Abu Hafsin. Abu Hafsin terusannya Umar bin Khattab. Berarti siapa Hafsah itu? Putranya Sayyidina Umar. Kalau kamu menghayati Al-Quran itu, cerita-cerita dalam Al-Quran itu lebih asik daripada novel, lebih asik daripada cerita-cerita yang sekarang. Itu kalau kamu paham. Di Al-Quran itu ada surat Tahrim. Surat Tahrim itu menceritakan kisah Kanjeng Nabi sama istri-istrinya. Jadi Kanjeng Nabi itu punya family time. Apa? Nanti family time. Waktu khusus dengan keluarga, tidak bisa diganggu siapapun. Ya, Kanjeng Nabi punya waktu-waktu khusus dengan umatnya, waktu khusus dengan masjid, dengan pengajian, waktu khusus dakwah. Family time-nya Kanjeng Nabi itu antara ba'da asar sampai maghrib. Jadi beliau nggak menerima sowan karena khusus waktu untuk keluar keluarganya. Istri Nabi yang 9 itu, Kanjeng Nabi waktu sore itu beliau jalan-jalan ke rumah istri-istrinya. Pada suatu saat Kanjeng Nabi itu sedang berada baca asar itu. Setelah beliau sholat asar langsung menuju ke rumahnya istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Siapa? Istrinya Nabi itu ada yang cantik banget, namanya Maria, orang Mesir, asli Mesir. Jadi Kanjeng Nabi istrinya tinggal di Madinah situ semuanya. Jadi Kanjeng Nabi bukan karena cantiknya, ketika itu sedang punya momongan baru, namanya Sayyidina Ibrahim. Anaknya Kanjeng Nabi ada yang bayi dan meninggal di waktu masih balita, namanya siapa? Sayyid Ibrahim. Kanjeng Nabi senang banget kalau punya anak laki-laki, ya, yang bisa menurunkan ketika itu adalah Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Jadi kalau ada Qibti itu adalah suku Mesir, bukan suku Arab. Orang Mesir itu terkenal kecantikannya. Bahkan dulu ada namanya Ratu Cleopatra. Siapa? Yang bisa menaklukkan raja-raja dunia. Kepincut sama jenenge Ratu Cleopatra. Ya. Jadi salah satu wanita tercantik di dunia itu wanita Mesir. Irungnya bener. Irungnya apa? Irungnya bener, mancungnya bener. Meripate bener, belalak-belalak. Pipine tirus bener, ora apa jemblung. Jadi ada ras-ras yang Allah Ta'ala berikan
Tapi fisik itu tidak menjadikan kita minder, karena untung sekali Allah Ta'ala ini mengangkat sing disenengi Allah adalah sapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semuanya bisa bersaing, karena yang dicintai Allah itu wong sing paling kualitas takwa. Kita saingan itu takwa. Kita dekat-dekatan sama Allah, itu orang terbaik. Bukan cantik-cantikan, gagah-gagahan, pangkat-pangkatan, ganteng-gantengan. Jadi kita berlomba-lomba itu dalam ketakwaan. Akhirnya semua istri kan mendapatkan kebenaran Kanjeng Nabi di waktu asar, dijengui Kanjeng Nabi. Tapi waktu itu beliau itu sangat lama sekali di rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Dari ketua-ketua Kanjeng Nabi itu, istri-istrinya itu ngeblok nanggone namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu the gang. Istilahnya apa? Jadi semuanya itu tunduk. Ketuanya istri-istrinya Kanjeng Nabi itu manut kalau sama siapa? Aisyah. Ini orang-orang mulia semua loh. Jangan kamu nganggap satu istri Nabi dan yang lainnya itu beda. Semuanya itu wanita mulia yang besok menjadi pemimpin ya, sayyidatu ahlil jannah, pemimpin wanita di surga ya istri-istrinya Nabi. Ada yang tukang kompor juga, coro kasarane, tapi beliau mulia-mulia. Jadi rasa ini cewek kalau nimbrung itu kan gitu. Karena naluri wanita itu biasa, senangnya itu rasa. Siti Aisyah, jadi ini Hafsah. Siapa namanya? Hafsah. Kenapa ya? Kanjeng Nabi itu lama banget, perasaan banget kalau di rumahnya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Iya. Disuguhi apa kok nang omahe ngono? Apa disuguhi apa kok sampai suwe banget? Iya ya. Tapi yang jenenge Siti Aisyah juga ketika dikompori panas. Iya. Apa kok kita ledekin Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi lek rene kita ledekin. Akhirnya benar, menjelang hampir maghrib Kanjeng Nabi baru nyampe rumahnya Siti Aisyah. Di situ ada Sayyidah Hafsah ya, lagi ngerasani Kanjeng Nabi karo Siti Maria Al-Qibtiyah. Kanjeng Nabi ini orangnya lembut, orangnya apa namanya, hatinya itu perasaan. Jadi ketika Siti Aisyah sama Hafsah itu ngomong, Kanjeng Nabi jangan kok kerasan banget. Ceritanya Siti Aisyah ini ngambek mewakili istri-istrinya Kanjeng Nabi, ngambek ya. Kenapa lama banget kalau di rumah Maria Al-Qibtiyah? Di rumah kita cuma kebagian menjelang maghrib. Disuguhi apa to nang kono? Kanjeng Nabi jawab madu. Disuguhi apa? Kanjeng Nabi seneng banget. Cara awak dhewe ana wong seneng kopi, ada orang seneng teh. Kanjeng Nabi itu kesukaannya adalah apa? Madu. Kanjeng Nabi yang jawab, aku disuguhi madu. Setelah itu, walah namuk madu toh, tahu kayak gitu. Siti Aisyah ini menjawab seperti dengan muka yang masam, dengan muka yang enggak suka. Akhirnya karena ya Siti Aisyah cewek itu baperan apa? Wanita itu perasaannya kuat, baperan. Untuk menghibur istrinya yang sedang baper tadi,
Ya wis demi Allah semenjak iki aku tidak akan meminum madu lagi demi istri-istriku. Aku meninggalkan hal yang aku sukai berupa apa? Madu demi istri-istriku. Akhirnya hatinya Aisyah ini lega banget. Alhamdulillah. Demi aku. Demi siapa? Demi aku Kanjeng Nabi rela meninggalkan madu. Akhirnya di repost. Cara saiki di repost ke istri-istrinya Kanjeng Nabi sampai Siti Maria Al-Qibtiyah kedengeran. Kanjeng Nabi apa namanya demi Aisyah Kanjeng Nabi itu meninggalkan minum madu. Padahal madu itu perkara halal apa haram? Halal. Sampai viral ke kota Madinah. Kanjeng Nabi viral cara TikTok agar FYP. Nabi tidak minum madu, viral. Ternyata Allah Ta'ala tidak suka, menegur lewat ayat surat Tahrim. Munine apa itu? Sing ana tulisane lima tuharrimu ma ahallallahu. Ya ayyuhan nabi, he Kanjeng Nabi, kenapa kamu kok mengharamkan apa yang dihalalkan Allah berupa apa? Madu. Kamu itu gimana? Langsung Kanjeng Nabi itu istighfar. Kanjeng Nabi istighfar, ya Allah Gusti, aku sampai jogo adine bojo-bojoku, kok sampai aku ini mengharapkan yang halal. Kanjeng Nabi itu langsung istighfar, terus istighfar, terus istighfar. Malaikat Jibril teko. Malaikat apa? Jibril teko. Malaikat Jibril teko. Kanjeng Nabi, kamu tahu enggak sing garai usil itu sebenarnya sapa? Sing ngerasani kamu awal mula kamu dirasani di rumah, lama-lama berlama-lamaan di rumah Qibtiyah, Maria Qibtiyah itu siapa? Kamu mau tahu nggak? Sopo Bril? Yaitu istri kamu yang namanya Hafsah, ngompor-ngompori nang Siti Aisyah, ngompor-ngompori nang bojo-bojo liyane Kanjeng Nabi kan juga banyak. Siapa saja? Tis'atun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun, wa Romlah, Hidun, wa Zainabun, ada jua ya lil mukminina ummahatul mardiyah, yaitu Siti Aisyah. Aisyatun wa Sauda, Sofiyat 9 itu. Akhirnya gara-gara itu istri-istri kamu itu ngambek gara-gara satu orang itu namanya Hafsah. Oh gitu ya. Akhirnya Kanjeng Nabi itu ke rumah Hafsah. Beliau ya lembut, mentalaknya dengan lembut. Hafsah, ayo siap-siap, aku antarkan kamu pulang ke rumah orang tua. Siti Hafsah itu langsung nangis tanpa ada perlawanan. Andalannya cuma diam. Nah, ini nanti ada barokahnya di as-sukutu hikmatun. Beliau tahu posisi ini Kanjeng Nabi sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tidak melawan, tidak kejet-kejet, ya, tidak nangis di lantai, tapi beliau itu diam, diterima dengan bijaksana. Dituntunlah Siti Hafsah ini ke rumah orang tuanya, yaitu siapa? Siapa jenenge? Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar kaget, ada apa Kanjeng Nabi keng nopo niki? Mesti anakku ini gawe masalah. Kene tak jenengan mriki mawon Kanjeng Nabi senenane. Anak kula iki tak senenane.
Orang usah ngono Umar. Jadi ketika waktu sekejap itu turun lagi ayat, ya. Turun lagi wahyu di surat At-Tolak itu. Wahyu di surat At-Tolak. Bahwasanya barokah dari diamnya, manutnya Siti Hafsah ketika semua orang itu menghujat Siti Hafsah. Geger rumah tangga Kanjeng Nabi gara-gara Hafsah. Kabeh iku nyeneni Siti Hafsah, mulai Kanjeng Nabi, mulai sapa? Umar, mulai Jibril, mulai wong Madinah bojo-bojo kabeh iku sinis karo sing jenenge Hafsah, tapi tidak dengan Gusti Allah. Gusti Allah malah belani. Kamu harus rujuk sing jenenge karo Hafsah. Kanjeng Nabi harus rujuk. Rujuk yang diperintahkan Allah ketika itu ya wanita istimewa namanya Hafsah. Barokai as-sukut, menang. Jadi orang itu nggak gegabah apa-apa langsung dikomentari. Gusti Allah itu seneng banget karo wong sing menang. Ya. Jadi dalam tangisannya, diamnya Hafsah itu dia sedang munajat kepada Allah untuk tetap menjadi istrinya, istri dari istri-istri Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar bingung. Umar diam. Iki aku oleh wahyu teko Allah, aku suruh rujuk. Bingung Sayyidina Umar. Iku mau talak moro-moro saiki rujuk. Ya. Mboten Kanjeng Nabi lek misale jenengan mboten kersa pun terus Kanjeng anak kula ina dinakal pun teng mriki mawon. Ora iki perintah, iki Al-Qur'an. Wahyune Allah. Jadi perintah terbaru adalah saya disuruh rujuk. Kanjeng Nabi wis gak iso diomong maneh karena Kanjeng Nabi ketika mendapatkan wahyu lisannya itu sing ana adalah tasbih apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih disambung istighfar astagfirullah. Wis gak iso dijak rembukan Kanjeng Nabi kagak nerima wahyu itu wis anane sing dieling itu pangeran tok. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Akhirnya karena sing jenenge talak satu itu tidak memerlukan akad nikah yang baru, tapi cukup dengan kata rujuk ya. Jadi talak itu ana warna telu. Seiling apa ora sing ngaji kitab Sulam Taufik karo Al-Qarib. Apa konsekuensinya? Talak satu, talak dua itu cukup dengan kata rujuk. Kembalilah wahai istriku kepadaku. Nah, itu sudah sah namanya akad rujuk, ucapan rujuk. Bukan dengan mengadakan pernikahan yang baru. Itu namanya talak tiga, talak bain. Bain kemarin ada dua, ada bain sugro, ada kubro. Sugro itu adalah huluk, permintaan dari istri. Terus sampai itu kudu ngerti kayak tolak rajai, makanya dinamakan tolak rajai. Cukup dengan kata rujuk. Rujuklah, kembalilah kepadaku, dengan syarat belum sampai habis masa iddahnya, yaitu batasannya wong rujuk. Akhirnya Kanjeng Nabi itu menggandeng tangannya lagi, digandeng tangannya siapa? Siti Hafsah, goncengan dengan kendaraan Kanjeng Nabi yang mereknya Unta. Kanjeng Nabi itu romantis. Goncengan itu, unta itu kan agak tinggi,
Kanjeng Nabi nyuruh Siti Hafsah untuk menaiki lututnya. Apa? Kanjeng Nabi itu rela lututnya dinaiki kakinya para istrinya. Siti Hafsah itu disuruh naik lututnya, kemudian tangannya pegangan pundak Kanjeng Nabi. Beliau Siti Hafsah naik, baru Kanjeng Nabi naik. Ya kayak numpak RX King kan ngono. Dhuwur. Itu pemana sing ditumpaki mereke. Jadi kendaraan terkeren ketika itu ya unta. Unta Kanjeng Nabi apik. Warnanya putih, jarang unta yang warna putih. Rata-rata coklat. Ya, jadi zaman Kanjeng Nabi wong numpak unta itu wis keren banget. Kayak naik CTR 250. Kembalilah Kanjeng Nabi ketika sudah sampai rumah, beliau langsung ke masjid. Ke masjid itu yang dilakukan adalah istighfar, membaca subhanallah. Istri-istrinya itu pada bingung, khawatir digantung sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok gak iso omong ya, saiki onone mung zikir. Siti Aisyah itu khawatir. Ya Kanjeng Nabi ditarik, Kanjeng Nabi purun madu ta. Sing bojo siji Kanjeng Nabi dipijeti sing pundi sing saya. Jadi kabeh iku padha ngrayu-ngrayu Kanjeng Nabi karena khawatir nasibnya koyok Siti Hafsah. Jangan-jangan aku nanti yang dicerai Kanjeng Nabi. Deketi Kanjeng Nabi semua. Kanjeng Nabi mau madu yang merek apa? Pengen sing opo, ngerayu-ngerayu. Ketika itu Siti Hafsah ada di atas angin, lagi jadi kesayangannya Kanjeng Nabi. Makanya kamu itu jangan hobi ngecek-ngecek Kanjeng Nabi, ya, diecek-ecek kalian. Akhirnya sing jenenge Aisyah ini digerombolin sama istri-istrinya Kanjeng. Si Aisyah, piye iki nasib kita? Gimana kalau kita mengutus bapak kamu untuk pergi ke Kanjeng Nabi? Apa Kanjeng Nabi saiki rada cuek kalau sama istri-istrinya? Diutuslah yang jenenge Abu Bakar, karena Abu Bakar itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya itu dapat amanah dari istri-istri ini panjenengan, matur bahwa saya nasibnya itu sebenarnya seperti apa sih? Kok sekarang jenengan itu radi cuek sama istri-istri? Beliau itu nggak menjawab sepatah apapun selain kalimat subhanallah. Beliau nggak bisa diganggu kalau lagi zikir itu wis apa hanyut dengan zikirnya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Akhirnya Abu Bakar lapor ke istri-istrinya, banyak Kanjeng Nabi Raisa bisa omong, jawabannya itu kayak ngono terus, nggak kehilangan akal. Karena yang ketika itu yang lagi viral adalah istrinya beliau yang namanya Hafsah. Dari Aisyah pindah ke Hafsah. Hafsah, ini gimana nasib kita ini? Kanjeng Nabi tawari apa-apa gak gelem, disuguhi apa-apa onone wong subhanallah alhamdulillah. Ya apa ini? Akhirnya beliau mengutus sing jenenge abahe Hafsah. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Nimbrung nanggung karena Hafsah ketika itu lagi viral-viralnya. Habis cerai dirujuk sama Kanjeng Nabi. Mbok yau, apa kamu didengerin? Soalnya abai Aisyah gak didengerin. Beliau tetap saja dengan akhirnya majulah sing jenenge Umar. Tapi sadurunge maju iku nuturi. Jadi Ummahatul Mukminin, istri-istri Kanjeng Nabi pernah dituturi karo Sayyidina Umar, sampai omongannya itu ditulis di Al-Quran. Jadi satu-satunya makhluk sing omongannya di capture.
di capture terus di repost itu ditayangkan ulang di Al-Quran. Itu adalah ngendikannya siapa? Sayyidina Umar tentang wanita sholihah. Namanya surat At-Tolak itu ada tentang as-sholihat seperti ayat namanya surat An-Nisa itu. Dan itu adalah awal mulanya nuturi Sayyidina Umar nuturi istri-istrinya Kanjeng. Mangkane aja sok rasan-rasan, aja sok nebar aibnya suami. Ya. Itu tutur-tuturan Sayyidina Umar sing diabadikan oleh Allah di Al-Qur'an. Jangan sampai para istri itu yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena kebanyakan perceraian itu terjadi karena kufur terhadap suaminya. Istri-istri itu kurang menganggap suaminya yang sudah berkorban mati-matian demi membahagiakan sang istri, tapi tidak dianggap, malah diolok-olok, malah bujure digoblok-goblokno, malah ya furnal ihsan, kufur dengan perilaku-perilaku baik suami. Ya, itu nasihatnya siapa? Umar bin Khattab. Nah, semenjak itu istri-istri Kanjeng Nabi itu mengkoreksi diri. Oh iya, berarti awak dhewe iki kanjene kurang baik dengan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah baik sekali dengan perasaan kita, sampai saking baiknya mengharapkan apa yang halal baginya. Rupanya apa? Madu. Ini Kanjeng Nabi perasaan banget kalau sama istrinya sampai segitu, tapi kita itu adanya ngomongin Kanjeng Nabi di belakang. Akhirnya semuanya istighfar semua bojo-bojonya. Melu koyo Kanjeng Nabi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Jadi kompak keluarga pikir semuanya. Dalam rangka apa? Memperbaiki diri. Jadi itu kisah sekelumit romansa rumah tangga Kanjeng Nabi. Jadi kalau kamu itu tahu tafsir ayat Kanjeng Nabi, tafsir Al-Quran itu banyak cerita-cerita tentang itu. Anak ceritane kisah cerainya Nabi Ismail. Nabi siapa? Nabi Ismail itu juga pernah diceritakan di kitab tafsir. Nabi Ismail ini punya istri yang super cerewet. Apa? Cerewet, betul, super. Ditukok nopo, itu tetap santai. Cara ini Kanjeng Nabi Ismail ke pasar, habis kerja pulang bawa jeruk. Bawa apa? Jeruk. Oh, tunggu jeruk mas. Iya, ini coba jeruk. Kiloan mas. Iki mau aku tuku rada larang, ning jarine legi. Barang dicoba ternyata kecut. Dicoba bojone wis larang kecut. Walah bojo bodoh. Bojone dibodoh bodoh. Padahal harapan beliau itu suka, dan itu tiap hari itu nggak ada yang benar pokoknya. Tapi Kanjeng Nabi Ismail tetap mencintai istrinya walaupun dibodoh. Suatu ketika abahnya Nabi Ismail apa? Nabi Ibrahim. Iku niat nilihi Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail kok nggak ada, hanya beliau pinarak di situ. Baru pinarak saja, Kanjeng Nabi Ibrahim ini langsung tanya, wahai istrinya Nabi Ismail, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan suamimu? Ditanya keadaan itu kaifa haluk, bukan jawabnya itu bi khair, tapi jawabannya itu panjang banget.
Lah nggih Kanjeng Nabi Ibrahim bojo kula niku lho Ismail niku ora pinter nyambut gawe. Kadung tuku apa-apa ya larang. Nang di ora ketepakan iki malah tuku jeruk wis larang kejut pisan. Cara kene umbar aibnya suami itu diumbar. Kanjeng Nabi Ibrahim mau mantuk-mantuk. Ya wis aku tak iki wis rada sore iki Ismail teko-teko kok peseno ae ya. Ismail kon ganti tiang omah. Kon ganti apa? Tiang rumah. Oh nggih mangke kula sampe akeh jenenge tiang iki tiang omahnya niki arasi hampir roboh niki dengan Ibrahim. Yo iki mboten telatenan kok Ismail niku. Bojone dimail-mail. Jenenge mail iku anjen ngoten niku. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim pamit, gak lama setelah itu Nabi Ismail datang. Nabi Ismail datang, dapat salam. Ismail dapat salam dari abah kamu tadi pesan. Beliau pesan sesuatu enggak? Iya pesan sesuatu. Pesannya apa? Suruh ganti tiang rumah. Padahal itu isyarat suruh menceraikan istrinya. Dari semenjak itu langsung beliau, masya Allah. Berarti ini isyarat saya harus melaksanakan. Istrinya diantarkan ke rumah orang tuanya dengan cara yang baik. Karena ada beberapa kesunahan, ada 5 kesunahan. Istri itu sunnah untuk diceraikan. Jadi yang jenenge cerai itu macam-macam, tergantung situasi. Ada yang haram juga, ada yang sunnah, ada yang makruh. Yang makruh itu istri yang solehah harus baik, seperti itu malah diceraikan, itu termasuk makruh. Jadi kalau ada istri yang nusyus, yang tidak taat suaminya, yang tidak syukur dengan suaminya, diperintah kebaikan kok nggak mau, disuruh sholat jamaah nggak mau, disuruh ibadah nggak mau, malah bisa menjerumuskan keluarganya ke neraka. Nah itu sunnah malahan untuk dicerai. Makanya santri itu kudu ketemu santriwan kedua besok itu calonnya santriwati biar satu server, satu sinyal, semangatnya sama, podo seneng ngaji nih. Sing siji seneng ngaji malah bojone seneng naik gunung, ketemu apa ora? Seneng muncak. Sing siji seneng ngaji, siji seneng mancing, malah ketemu. Sing siji seneng pasar, sing siji seneng masjid, ketemu enggak? Ya, harus punya visi yang sama, seneng ibadah, seneng ngaji, seneng berbakti, senang kebaikan, yaitu akadnya saja seperti itu. Jangan yang dicari itu good rekeningnya. Wah ini anaknya orang kaya. Nah, Gusti Allah itu maha segalanya, qadir. Sing santri apa ora iso sugih? Bisa. Tinggal kamu minta saja. Sing dipilih sing good looking. Sing apa? Sing ganteng, sing ayu. Padahal sing ganteng-gantengnya kalau sudah umur 50 tahun kira-kira keriput enggak? Kalau yang dianggap cinta itu gantengnya, cantiknya, akhirnya cintanya ada usianya. Akhirnya cintanya ikut keriput. Tapi kalau kita itu membangun rumah tangga yang dicari ridhonya Allah, yang dicari apa? Mencari ridha Allah sampai mati pun kira-kira suaminya dikirimi Yasin tahlil enggak? Dikirimi karena memang yang dicari ridhonya Allah. Tapi kok yang dicari itu good rekening, suaminya bangkrut, istrinya minggat. Karena dia nikah itu ketika jaya.
tapi kata masa tidak jaya, suaminya sakit-sakitan, istrinya sakit-sakitan, sampai semuanya dijual, kira-kira apa namanya, pecah nggak rumah tangga? Ya karena dari awal sudah salah niat. Kamu itu besok jangan sampai salah langkah. Jadi benar Kanjeng Nabi, kalau yang kita cari itu adalah wanita solihah. Yang kita cari adalah cowok-cowok soleh. Itu memang harus cari. Kamu harus mencari dengan istikharah, dengan cari di lumbungnya. Lumbungnya nanti ya, nang pesantren ini tempat pendidikan cowok-cowok soleh dan cewek-cewek solihah. Limited edition. Kamu ini limited edition. Kamu itu sedang dididik untuk menjadi anak soleh dan putri putra soleh, generasi solihin solihah. Itu sekelumit tentang kisah dari Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-rijalu itu mau wa in khiftum shiqaqa bainihim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya, sing muallimin berangkat kita terang di wa'budullah. Ayat yang baru kita baca ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang bahwasanya kita sebagai makhluknya Allah, umat Islam ini punya dua kewajiban. Berbuat baik kepada Allah rupanya ibadah. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama. Jadi gampangannya hablum minallah, hablum minannas. Kita itu kudu sae kali Gusti Allah, sae karo sak padha. Rumakno ya, jangan tuh wa'budullah. Sing jenenge ibadah nang ayunan dalam Allah Ta'ala itu ana sing tertulis. Contohnya ibadah mahdho kaya salat. Iku ana aturane. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti aku sholat. Sholat itu gak oleh kamu sholat subuh karena niatnya olahraga jadinya 6 rakaat. Subuh 6. Kanjeng Nabi nyontono loro aja ditambah-tambahin. Ini masyru'. Gak boleh kita sholat di model rukuknya ono papat ya. Yang rotok kenceng boyoke rukuke ditambahi papat. Kanjeng Nabi nyontono rukuk siji tok, jak ditambah-tambahi sujud ya ping loro setiap rakaatnya. Itu adalah ibadah. Ada ibadah-ibadah yang tidak ditulis. Seperti apa? Memeluk anak, menyayangi anak itu ibadah, open anak ibadah. Apa-apa yang kita niatkan mencari ridho Allah itu menjadi ibadah. Kamu lagi cuci-cuci mbak-mbak, itu ibadah. Kamu sedang mencari ilmu diniati memerangi kebodohan. Ya Allah Gusti, aku niat ngilangi sifat bodoh ya. Karena kita sejatinya ini bodoh sekali. Tugas kamu ini banyak. Ayat Al-Quran itu tak wakil banget toh. Kamu yang tahu tafsirnya yang mana? Dari ayat yang banyak itu, dari 4.444 ayat itu, mana yang belum kamu pelajari? Jadi santri itu punya target banyak sekali. Ya,
Aqidatul Awam itu wis lali apa wis apal, itu kamu ulang-ulang lagi. Mabadiul Fikih diulang-ulang lagi. Fathul Qorib, ya, berapa kasus yang kamu pahami dari bab waris, sudah paham aul apa sudah lupa, sudah paham rot, sudah lupa apa sudah belum, aul liwoko sering apa? Ya? Ketika saham melebihi asal maka asal masalah. Jadi santri itu tugasnya banyak. Dari tugas-tugas itu kalau kita minati ibadah untuk mencari ridha Allah, maka akan bernilai sebagai apa? Sebagai ganjaran, sebagai ibadah. Kamu tengah-tenguk kok ini enggak tengah-tenguk. Kamu ini niat ibadah, niat mencari ridha Allah berupa pahalanya ngaji perintah Allah. Sing pundi ngaji iku disenengi karo para malaikat, didongake malaikat, didongakno iwak sampai nang laut itu dungane khusus untuk pada pencari ilmu. Itu ibadah itu banyak sekali. Mencari nafkah, ayahmu sedang mencari nafkah, diniati nggo ngrakati anake sing mondok wa ibadah. Keringatnya diganjar oleh Allah, lelahnya disukai Allah. Wala tusyriku bihi. Gandengan ibadah, kamu kalau sudah mentauhidkan Allah, ya jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu ada yang jali itu terangan. Sing duduk pangeran kok disujudi, disembahi. Ono watu benda mati gawenane dhewe kok malah disembah. Itu namanya apa? Musyrik jali, musyrik. Ada musyrik khafi, contohnya apa? Berangkat ke dokter, meyakini bahwa kesembuhan yang maringi kesembuhan dokter obat itu ada gara-gara aku ngombe obat aku bisa sembuh. Ini namanya musyrik apa? Kopi. Itu musyrik kopi, tapi musyrik pakai kopi. Jadi kalau kita minum obat itu harus ada keyakinan obat ini adalah wasilah, perantara. Berangkat ke dokter, dokter adalah perantara sing maringi kesembuhan sapa? Allah. Kesembuhan adalah salah satu rahmati Allah, rahmat umum. Allah itu juga punya rahmat macam-macam. Ada rahmatul am, ada rahmatul khos. Am itu rupa apa? Awak dhewe iki lek ora diwehi rahmat detik ini, iku ora iso ambekan. Nikmat umumnya Allah salah satunya adalah rupa awak dhewe bisa ambekan. Ambekan kita bisa lancar enak ambekane diwehi kesehatan, ini adalah rahmatul am, rahmati Allah sing umum. Kabeh mulai wong sing iman gak iman diwehi rahmat bentuke gampang ambekan, diwehi kesehatan. Nikmat khusus berupa apa? Hidayah. Berupa apa? Hidayah itu kenikmatan yang luar biasa. Allah Ta'ala menitipkan di orang-orang yang khusus, yang istimewa, yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Kemudian gak cukup orang itu cuma budal nang masjid tok. Baik dengan Allah saja itu tidak cukup. Jare Allah bil walidaini ihsana. Kalau wong tua ya kudu apik. Ora wong tua tok, wa bidzil kalau kerabate sedulure misanane ponakane bae putune mantune semuanya harus kita baik. Korobah itu artinya kerabat fami. Selesai urusan kita baik sama orang tua, baik sama famili, Allah Ta'ala meneruskan wal yata. Nah, siapa yatama itu? Orang-orang yatim, anak-anak yatim. Bukan orang tapi ada orang umurnya 30 terus orang tua yang meninggal, apakah disebut yatim? Tidak, yatim itu anak masih belum balik,
ditinggal oleh orang tuanya, itu namanya yatim. Nabi termasuk welas banget gak karo anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Takarannya miskin gimana sih? Miskin itu orang yang sudah punya penghasilan tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Gajiane sebulan mung 300.000, padahal kebutuhannya 700.000. Kayak tuku pempes anake, kayak tuku susu, kayak tuku beras, ternyata di total itu 700.000. Padahal penghasilannya sebulan cuma 300. Itu termasuk apa namanya? Miskin. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir, orang yang tidak punya pekerjaan, itu fakir. Orang yang tidak punya tempat tinggal, orang yang tidak punya pekerjaan, fakir. Nah, miskin ini punya pekerjaan, tapi apa? Tidak mencukupi. Ngerti apa ora bedanya fakir kalau miskin? Kalau fakir lebih parah lagi, pekerjaan nggak punya, kadang rumah saja nggak punya. Corok kiri kelas tinggi sudah kirinya, kiri kelas tinggi. Kalau miskin itu masih punya penghasilan, ning tidak cukup. Dan fakir miskin merupakan satu golongan yang wajib kita kasih, kita baiki. Perintah Allah iki wal masakin wal jari bil qurba. Jar itu apa? Tetangga. Gusti Allah sangat perhatian tetangga, ditulis nang Al-Qur'an. Awak dhewe baik sama sampai tetangga itu dibagi sama Allah. Ada dzil qurba, tetangga dekat, tetangga mepet, tetangga satu RT ini tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga satu RW itu tetangga karena tetangga namanya kitab itu orang-orang hitungannya 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Tetangga itu urutannya apa? 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah pilih ya, 40 rumah. Nang kita itu ngono. Jadi 40 rumah mek kono ya sak RW iki. Cara gampangane 1 RW. Itu masih tahu. Kalau ada 1 RW kamu yang sakit, kamu kesunahannya jenguk. Kalau ada yang meninggal, ya melu ngelawat, melu ngeterke nang kuburan. Jadi tetangga itu hakul jar ono telu. Jar itu ada tiga hak. Ada jar yang cukup kamu itu perhatian saja, perhatian kok. Ini termasuk jar yang non muslim. Jadi sing jenenge jar itu tidak peduli agamanya apa. Jangan sampai ada umat Islam itu punya alasan walah dia itu Kristen kok ora wajib aku ngapi. Jadi hakul jar, hak bertetangga. Tetangga itu punya hak dengan kita. Rupa apa? Perhatian, rupa kita baiki walaupun dia non muslim. Ini yang non muslim saja itu punya satu hak. Kalau dia sudah muslim, kita punya perhatian 2 kali lipat. Tetangga muslim sama tetangga non muslim bedane kita perhatian kita 2 kali. Ada yang tertinggi 3 kali lipat. Dia itu adalah tetangga tapi wujudnya kerabat, masih ada hubungan famili. Hubungan apa? Famili. Jadi tetangga itu bertingkat-tingkat. Tetangga pertama dia cuma tetangga saja tapi non muslim. Jadi kamu kasih dia 1 perhatian, 1 kasih sayang. Ada lagi tingkatnya kedua, tetangga plus Islam. Kamu beri dia berapa? 2 kali lipat. Hak ini. Yang ketiga,
tetangga plus masih ada hubungan darah. Tonggoan ning sak duluran, masih tunggal mbak, tunggal bapak. Nah, kamu punya 3 kali perhatian, 3 kali kasih sayang. Jadi urutannya seperti itu. Tangga itu seperti itu. Wasahibi bil janbi. Sahib itu adalah sahabat teman. Bil janbi, tambah janbi itu profit. Ada sahabat, ada teman itu macam-macam. Teman itu ono sing teman biasa, konco biasa, ono konco teman dekat. Bahasa Arabnya Rafiq apa? Rafiq itu sahabat dekat. Itu juga perlu kamu perhatikan. Sahabat dekat itu ciri-cirinya itu apa sih? Ketika kamu lagi susah, dia menemani. Kalau misalkan dia yang lagi susah besok, berarti ya kamu temani, kamu bantu. Itu namanya BF apa? Best friend. Bahasa Arabnya Rafi. Bahasa Al-Qur'ani Sohibi bil jambi. Jambi itu lambung, dekat sekali. Lambung ini ibarat dekat, saking dekatnya kita itu. Makanya meluk anak itu ditaruh ibu gendong itu bil jambi, ditaruh di perutnya. Jambi itu isyarat kedekatan. Makanya orang itu kelihatan kalau lagi baca yasinan, kayak judul yasinan tangganya itu kelihatan banget. Yang seto ini teman dekatnya, saudara dekatnya itu pas bilang ya amin amin itu ngeroso dulur cepat atau saudara dekat atau teman dekat, amin itu tenanan. Kalau memintakan ampunan amin amin. Tapi teman jauh itu aminnya itu cuma min ya, orang paling cepat kadang tapi min tok ngono itu abot. Kok ngerosok teman jauh. Tapi kalau temannya tahu kalau dia pas hidupnya seperti itu, kalau doa untuk temennya itu benar. Pas mau la ilaha illallah ya tenanan, la ilaha illallah. Tapi lek dudu kanca dudu apa menene wah. Barang pas wayahe pacitane teko, mangane teko, walah. Ketika sedekahane berkatane teko, makanya lah jangan kamu jadi tetangga seperti itu. Makanya kita itu butuh teman sebanyak-banyaknya. Biar apa? Ketika kita itu besok tidak ada, banyak yang mendoakan. Kita tebar manfaat, kita tebar jasa-jasa kita ke masyarakat. Kita jadi wong sing endengan karo bondone, karo ilmune. Nanti itu kalau kamu nggak ada, istilahnya sedo, itu yang mendoakan, yang merasa kehilangan itu banyak. Kayak para wali, para ulama itu kan ngono, setiap tahun diperingati ana khol. Kamu pengen nggak di khol? Pengen nggak ketika meninggal nanti dia sini? Ya pengen. Syaratnya apa? Kamu harus meninggalkan jejak berupa manfaat. Para yai itu akeh sing ngrasa ya Allah Gusti biyen iku ana pengajian lapananku nang kene, lapanane Pak Yai itu untuk mengenang kita bikin haul. Dulu itu kita itu diajari macam-macam sama Pak Yai, diajarin macam-macam, ngerti agama, ngerti Al-Quran. Sekarang beliau sudah tidak ada, kita kirim terus. Ini sampai sekarang Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Dur, siapa lagi yang dikholi, Nabi kita Nabi Muhammad di Mauludi, bahkan tidak sasi tok. Setiap ada malam Jumat atau malam Minggu itu banyak kita yang membaca tiba, membaca sholawat, karena mengenang beliau itu jasa kepada umat Islam itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim.